Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Nah, ini ada permintaan ya, ada permintaan dari Anda ya, ada permintaan. Saya kira itu Anda sebetulnya meminta semuanya ya. Hanya yang mengungkapkan ke Bapak, ini apa? Pak minta dijelaskan kembali dua metode yang akan menjadi tugas kuliah gitu kan. Nah, karena Anda ada dua tugas ya. Harus selalu ingat dan Anda kerjakan, ada dua tugas ya. Tugas yang dinilai oleh Bapak. Tugas yang diberi nilai A, B, C, D, nah, gitu. Jangan sampai ada D ya, C juga jangan. Inginnya Bapak tugas A semuanya inginnya gitu kan, jangan ada yang B saja, dihindari lah gitu kan. Makanya harus baik dan benar ya. Nah, makanya harus dikuasai dengan benar ya. Jadi tugasnya itu ya, dalam mata kuliah ilmu akhlak ini pertama ini apa? Anda memahami ajaran Islam ya, dasar-dasar agama Islam secara langsung dari Al-Quran, secara langsung ya. Dan kalau Anda menggali dengan benar, Anda akan menemukan hal berbeda dari buku-buku ya, buku-buku. Yang benar mana, buku atau Quran? Yang benar kan Quran, yang benar itu ya. Benar Al-Quran. Contohnya sholat ya. Kalau sholat itu kalau di buku fikih biasanya kan, di buku fikih itu hanya syarat rukun sholat saja itu sebatas lahir. Padahal sholat penuh batin, banyak ibadah hati di sholat itu. Jadi bahkan hakikatnya itu ibadah hati sholat itu ya. Hakikatnya ibadah hati. Tapi di buku fikih tidak ada di buku fikih ya. Nah itu makanya Anda Bapak tugaskan ya untuk menggali dasar-dasar agama secara langsung dari Al-Quran gitu kan. Dasar-dasar agama itu ya rukun iman, rukun Islam, dan lain-lain. Lain-lain itu syukur, misalnya taubat gitu kan. Zikir, ingat Allah gitu kan. Goflah ya. Goflah itu apa? Bukan goflah, lalai ya. Terus di Quran Anda suka baca Al-Fatihah kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim walad. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang engkau murkai. Orang yang dimurkai oleh Allah siapa sih gitu kan? Nah, gitu kan. Nanti kalau kita salah nunjuk, walau bahaya sekali gitu kan. Kalau salah nunjuk bahaya sekali. Siapa yang Allah murkai itu? Ghairil maghdub, bukan yang engkau murkai. Waladolin, dan bukan juga orang yang sesat. Yang sesat itu siapa sih? Yang gimana yang sesat itu gitu kan? Kalau Anda salah memahami gitu kan bahaya ini. Anda menghindari itu padahal bukan itu yang harus dihindari gitu kan. Yang dihindari itu adalah yang Allah murkai dan yang Allah benci. Nah, Anda boleh menggali ya yang ini untuk tugas ini boleh Anda makna al-maghdub dan ad-dhalin dalam Al-Qur'an. Siapa saja yang dimurkai oleh Allah itu? Anda cari di Al-Quran, digital Quran ya, murka dia atau dimurkai. Cari lagi yang sesat gitu kan, sesat. Nah, siapa yang disesatkan oleh Allah itu? Nah, di Quran ada, di Quran itu ya yang disesatkan oleh Allah itu. Oke ya, jadi kita sekarang akan Bapak membahas ulang. Diharapkan Anda betul paham beneran ya tentang metode tematik digital Quran. Nah, bagaimanakah mengimplementasikan metode tematik digital Quran? Gimana gitu kan? Oke, ini. Oh, belum muncul ya, belum muncul. Oh, sudah ada. Sudah ada. Nah, metode tematik digital Quran ya. Ini sudah muncul belum? Sudah tayang belum ini?
Belum, Bapak. Belum? Oh, gitu ya. Nanti coba ini Bapak ini kan lagi ya. Mau dicoba ini lagi. Metode tematik digital Quran. Metode tematik digital Quran. Oh ya ini. Ya oke. Ini ya. Nah ini nih. Oh ya udah. Nah, oke, tampil ya, kelihatan? Sudah muncul? Metode tematik digital Quran? Belum? Oh, nanti. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oh, sekarang sudah ya. Oke ya. Jadi metode tematik digital Quran untuk memahami dasar-dasar agama. Sudah Bapak di saya. Sudah ya. Oke, untuk memahami dasar-dasar agama lah gitu kan. Dasar-dasar agama. Nah, gitu. Dasar agama. Nah, jadi metode tematik digital Quran untuk memahami dasar-dasar agama. Nah, apa itu metode tematik Al-Quran? Ini apa ya? Jadi, apa dan bagaimana metode tematik di Al-Quran? Metode tematik Al-Quran adalah suatu cara ya, suatu metode untuk memahami dasar-dasar agama. Dasar agama itu apa sih? Rukun iman, misalnya beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada malaikat, gitu kan? Beriman kepada hari akhir. Maknanya apa sih di Quran, gitu kan? Rukun Islam apa wali syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gitu kan, dan lain-lain ya. Dan lain misalnya syukur, misalnya gitu kan, taubat. Tadi makna al-maghdub dan ad-dhalin ya dalam Al-Quran ya. Siapa al-maghdub itu? Siapa ad-dhalin itu gitu kan? Nah itu ya, jadi apa? Memahami dasar-dasar agama secara langsung dari Al-Quran dengan cara memahami pesan dan kesimpulan setiap ayat dari term keagamaan yang sama, ya, tentang term sholat semuanya, term malaikat semuanya gitu kan. Lalu menyimpulkannya dari keseluruhan kesimpulan per ayat tersebut. Nah, sampai disimpulkan gitu kan. Nah, gitu ya, cara kerjanya seperti ini ya. Bapak sediakan buat tabel 5 kolom, nomor urut, Quran surat ayat berapa, terjemah ayat gitu kan, pesan ayat, dan kesimpulan ayat. Nah seperti itu ya, seperti itu. Nah kita sekarang ini apa, kita praktek ya, praktek ke ini, misalnya ke sholat dulu, sholat ya, ke sholat ini. Nah sholat ya, nah ini ke sholat. Nah, jadi sholat itu bisa dari kita bisa tinggal tulis ya, sholat. Ditulis sholat gitu kan, sholat. Ditulis. Nah, ini di sholat ya. Di sini muncul 92 item ya. Jadi terjemahan kata sholat dalam terjemah Al-Quran. Kata sholat dalam terjemah Al-Quran ya. Kata sholat dalam terjemah Al-Quran ada berapa? Ada 92 item ya. 92 item. Nah, pound 92 item. Jadi ada 92 kata sholat dalam terjemah Al-Quran. Dalam berapa surat, dalam berapa ayat. Nah, ini jadi kita ambil kesimpulannya paling banyak 92 ayat paling banyak gitu kan. Ini kalau kita belum tahu ya. Kalau kita belum tahu, oh paling banyak 92 ayat. Nah, kita lihat kenyataannya. Kalau kenyataan itu dari teks Arab ya, kita tulis sholat, huruf shod, lam alif, terus sholat, ta marbutoh ya. Nah ini sholat gitu kan. Kita oke, klik. Berapa jumlahnya? Oh ternyata 62 item. Nah jadi kata sholat dalam teks Al-Quran
ditulis 62 kali. Berarti paling banyak kata sholat itu di 63 ayat paling banyak. Nah, ya sebenarnya kita gunakan yang ini ya, yang bahasa Arabnya ya, yang teks Al-Qur'an, yang Al-Qur'annya gitu kan. Nah, kita mulai ya, misalnya mulai ya. Nah, ini kata klik yang pertama ini, yang paling atas ya. Paling atas gitu ya, yang paling atas klik. Nah, muncul ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Nah, ini apa? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang anugerahkan mereka. Nah, kalau ada kata yaitu di sini, begitu muncul ayat ada yaitu, ini pasti merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya. Nah, oleh karena itu kalau kita untuk paham, kita cari ayat sebelumnya, yaitu ayat 2. Nah, ini ayat 3 kan. Ayat 2 itu apa coba? Oh, ayat 2 itu ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika ini ilmu nahwu itu wajib diterapkan ya. Jadi Anda belajar ilmu nahwu ya bukan untuk supaya Anda dapat nilai ilmu nahwunya tinggi, bukan. Untuk diamalkan ya. Ilmu nahwu itu untuk diterapkan, terutama untuk memahami Al-Qur'an gitu kan, terutama ya. Nah, ini contoh ya, misalnya ini. Zalikal kitabu. Zalika itu artinya itu. Zalika itu artinya itu, Alkitab artinya Alkitab. Tentu saja di sini Alkitab itu sekarang itu Al-Qur'an, karena Alkitab itu ya, Al-Qur'an. Jadi zalikal kitab, Alkitab yang itu, gitu kan. Alkitab yang itu. Yang mana yang itu? Ya, duka gitu kan. Pokoknya Allah dalam Al-Qur'an berfirman, zalikal kitab itu gitu kan. Nah, tapi diterjemahkan itu kitab ini gitu, kitab ini. Jadi itu diubah artinya jadi ini. Itu diubah jadi ini. Nah, ini apa? Ini saya kira disebut ini itu bukan terjemah ya, ini tafsiran ya, ini tafsiran. Kalau terjemahnya itu kitab itu gitu, kalau terjemah ya, kalau terjemahan. Tapi ini tafsiran, jadi kitab ini. Jadi kitab ini maksudnya kitab yang kita baca ya. Tapi kalau kitab itu dukan mana? Kitab itu yang mana sih kitab itu gitu kan? Tapi Al-Qur'an di sini kitab itu. Nah, kalau kitab ini yang kitab kita baca, nah ya, oke lah, kitab ini ya. Kitab ini tidak ada keraguan, la raiba, tidak keraguan. Fihi hudan lil muttaqin. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi siapa? Hidayah ya, petunjuk hidayah. Hidayah bagi siapa? Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ini, baru yang bertakwa itu apa sih? Yang bertakwa itu yang bagaimana? Nah, ayat 3-nya di sini ada jawaban, allazina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya ya. Orang yang bertakwa itu yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan mereka. Nah, Bapak ingin terapkan ilmu nahwu lagi ya, ilmu nahwu lagi bagi Anda ya. Coba ini ilmu nahwu diterapkan kayak ini. Bil ghaibi, allazina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang bil ghaibi. Nah, ghaibun itu apa? Ghaibun itu isi mufrad atau jama'? Ghaibun jelas mufrad ya. Mufrad itu tunggal, satu ya, satu-satunya gitu kan. Karena kalau banyak bukan ghaibun, guyub gitu kan. Al-guyub kalau banyak ya. Tapi ini ghaibi ya, bil ghaibi berarti satu-satunya yang gaib. Jadi orang yang bertakwa itu ialah orang yang beriman kepada satu-satunya yang gaib. Nah, karena di sini pakai alif lam, bil ghaibi ada alif lam kan, alif lam. Alif lam itu artinya ma'rifat. Jadi ini mufrad ma'rifat ya. Ma'rifat itu khusus ya, spesifik, dikenal. Jadi orang yang bertakwa itu ialah orang yang beriman kepada satu-satunya yang gaib yang kita kenali satu gitu kan. Nah, siapa? Tentu ini Tuhan, Allah gitu kan. Jadi allazina yu'minuna, orang bertakwa itu ialah
Orang yang beriman kepada satu-satunya Tuhan yang gaib. Nah, al-gaib berarti yang maha gaib ya. Yang maha gaib. Kalau maha gaib kan satu. Tidak mungkin dua, tidak mungkin ya. Maha gaib. Jadi orang yang bertakwa itu syarat utamanya, syarat mutlaknya, syarat pertamanya adalah beriman kepada zat satu-satunya zat yang maha gaib. Nah gitu ya. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua kata yu'minuna. Yu'minuna itu Anda harus terapkan. Ini apa ilmu sorof ya, ilmu nahwu sorof itu harus diterapkan. Yu'minuna itu fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amar. Nah, yu'minuna jelas ini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Artinya apa? Jadi kalau diartikan secara ini ngikuti fi'il mudhari ya. Yu'minuna itu bukan orang yang beriman, bukan ya, tapi orang-orang alazina, orang-orang yu'minuna yang selalu beriman. Selalu itu terus-terusan. Bukan sekali-sekali, bukan, tapi terus-terusan. Orang yang terus-terusan beriman kepada satu-satunya zat yang maha gaib. Nah, berarti syarat orang bertakwa itu adalah selalu mengimani zat Tuhan yang maha gaib, gitu kan. Jadi di sini bukan malaikat, bukan ya, nggak tepat kalau diterjemahkan malaikat, diterjemahkan hari akhir, nggak tepat ya. Diterjemahkan surga, neraka, nggak tepat, karena al-gaib itu satu-satunya yang maha gaib. Kalau satu-satunya ya Tuhan gitu kan. Nah ini ya. Terus wayukimuna, ini kan wayukimuna sholat ya, sholat. Wayukimuna ini fi'il mudhari juga, fi'il mudhari. Berarti artinya selalu mendirikan ya. Wa yuqimuna sholata, selalu mendirikan sholat. Orang bertakwa itu selalu mendirikan sholat, terus-terusan sholat. Nah, mana terus-terusan sholat itu apa? Apakah kalau orang mengerjakan sholat 5 waktu termasuk yuqimuna sholata, selalu mendirikan sholat, atau belum lengkap? Nah, Anda dengan menggali Al-Quran, Anda akan menemukan di sana itu. Nanti Anda akan temukan ya, ketika kalau Anda mengaji sholat dengan metode tematik Quran, Anda akan menemukan nanti satu ayat yang menjelaskan tentang sholat daimun. Orang sholat daim itu kan terus menerus ya, terus menerus. Allazina hum an sholatihim daimun. Orang yang sholatnya terus-terusan. Nah, dimaknai gini, daimun itu dimaknai ya, sholat daim itu adalah walaupun di luar sholat ya, kita sedang tidak sholat. Sekarang kan Anda sedang kuliah ya, sedang tidak mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, atau sholat sunat, tidak ya. Tapi Anda pun kalau Anda ingin yuqimuna sholata, terus menerus mendirikan sholat, ketika Anda kuliah pun Anda sholat juga. Nah, sholat apa? Nah, tentu tidak mungkin kalau lahir ya. Sholat lahir tidak mungkin, sholat lahir mulai takbiratul ihram sampai salam tidak mungkin. Tentu maksud ini adalah suasana hati yang sedang sholat. Nah, apa ciri-ciri hati yang sedang sholat itu? Cirinya khusyuk ya, khusyuk, tidak sahun, tidak lalai. Jadi apa? Khusyuk itu menghadirkan Allah. Jadi Anda sedang kuliah, Anda menghadirkan Allah. Nah, Anda tergolong orang yang sedang sholat, Anda itu ya, walaupun sedang kuliah. Mendirikan sholat gitu kan. Jadi sholat daimun itu ya sholatnya. Sedang makan juga sholat, ketika sedang di toilet juga sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini pun fi'il mudhari juga ya. Jadi terus-terusan berinfak. Bukan terus-terusan mere duit, terus-terusan kan kalau habis kumaha gitu kan. Nah, tentu maksudnya di sini ini di batinnya itu terus berinfak, mempertahankan bahwa harta itu milik Allah. Harta milik Allah. Nah, ketika kita betul-betul punya harta, kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Yang berhak itu siapa? Bisa diri kita, bisa orang lain gitu kan. Nah, sebagian untuk diri kita, sebagian untuk orang lain. Nah, itu ketika uang itu ada, itu syariat ya. Kalau ketika uang itu ada, itu syariat. Tapi kalau ini di batinnya itu, baik uang sedang ada atau tidak ada, kalau batin kita mah, kalau yunfikun terus-terusan berinfak adalah kita punya rasa hati ya, bahwa harta itu milik Allah. Saya hanya diberi dititipi saja, ya, untuk dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah. Nah gitu ya. Nah, karena kita temanya sholat, maka sholat itu Anda klik ini ya, sholat
klik itu udah edit ya, terus copy terjemah. Nah terus simpan di ini di kolom ya, di kolom. Terus Anda simpan di kolom ini, di kolom apa? Kolom sholat ya. Kolom yang sudah Anda siapkan ya, yaitu tentang sholat. Nah simpan gini. Simpan di kolom yang Anda siapkan, yaitu kolom dengan tabel dengan 5 kolom ya. Tabel dengan 5 kolom. Kok ini belum ada nih, nanti belum ada ya. Belum ada. Oh ya, di ini dulu. Sholat, nanti Bapak cari dulu sholat ya. Sholat. Nah ini sholat dalam Al-Quran. Sholat dalam Al-Quran. Nah ini sholat dalam Al-Quran ya. Nah, mana dan sholat berdasarkan tema kita tadi ya. Surat kita tinggal paste ya, paste. Nah ini surat 2 Al-Baqarah ayat 3 tadi kan, yaitu mereka yang beriman kepada dia. Itu siapa? Orang bertakwa. Anda tulis ya, orang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat. Nah karena kita temanya sholat ya, kita ini saja yang diketik, ini saja pesan ayatnya itu sampai sholat ya. Nah Anda copy paste sampai sholat pesan ayatnya nih. Ini pesan ayat. Nah, gitu kan. Di pesan ayat itu secara Anda tinggal copy paste dari tag ayat ya, dari terjemah ayat ya, terjemah ayat dipotong yang Anda cari. Misalnya sholat ya, ini saudara. Jadi orang yang bertakwa yaitu mereka yang, nah yang ini ya, yang beriman kepada yang gaib dihapus karena kita sedang membahas sholat ya. Nah, dihapus, dibuang. Nah, gitu. Jadi orang bertakwa itu mereka yang mendirikan sholat. Orang bertakwa. Nah, jadi kita kesimpulannya apa kesimpulannya? Tulis, ciri orang bertakwa adalah selalu mendirikan sholat. Nah, gitu ya. Ciri orang bertakwa adalah selalu mendirikan sholat. Punten. Oh, belum muncul? Oh, Iya, iya. Bapak punten. Ya, Pak, belum muncul, Pak. Ya, oke. Oh, belum muncul ya, kayak punten bisa nih. Ya, Pak, belum muncul. Oke, nah ini sholat ya, sholat. Nah, muncul ya. Ya. Nah, tadi Bapak copy paste yang ini tadi ya, tadi copy paste. Jadi kita ulangi lagi. Surat 2, ulangi lagi supaya ini Pak, supaya paham ya, karena Anda akan melakukan tematik di Quran kan. Nah, jadi tadi Bapak Anda sudah lihat ininya di itunya. Copy paste ya. Edit, copy terjemah. Belum. Masih belum muncul Belum muncul? PPT-nya. Iya, Pak. Oh, gitu. Coba nanti. Iya, soal nanti. Muncul nggak? Ya? Belum, Pak. Belum. Belum. Ya, oke, ulangi lagi Belum ya. muncul. Ulangi lagi. Oh ya, ya oke. Kita ulangi lagi sekarang. Sholat, nah ini sholatnya. Ada sekarang? Sudah ada belum? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, udah muncul, Bapak. Sekarang muncul. Udah muncul ya? Siap, sudah muncul. Ya, oke. Oke, kalau sudah ya. Tadi kan ayat 2 surat 2 ayat 3 ya. Nah, di tag ayat dan terjemahnya, di tag terjemah ya. Kita copy paste ini nih, copy paste. Nah, ini. Ya, surat Al-Baqarah ayat 3 itu yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, ini kita pesan ayatnya itu karena kita bicara tentang ini sholat ya. Jadi ini tadi tambahkan ya. Di ayat 2 kan orang yang bertakwa gitu kan, orang yang bertakwa. Nah, gitu ya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan seterusnya ya. Nah, pesan ayatnya apa? Karena ini judulnya sholat ya, judulnya kan kita sholat. Nah, maka kita copy paste ini. Nah, jadi sampai sholat. Nah, sampai sholat aja gitu. Kita copy paste di sini di pesan ayat. Jadi pesan ayatnya itu
Orang yang bertakwa yaitu mereka, nah ini dibuang karena kita mau bahas sholat ya. Ini dibuang. Nah, jadi orang yang bertakwa yaitu mereka yang mendirikan sholat. Nah ini, jadi pesan ayatnya, orang bertakwa yaitu mereka yang mendirikan sholat. Nah jadi kita kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ciri orang bertakwa gitu kan, adalah selalu, ini kalau fi'il mudhari ya, selalu mendirikan sholat. Nah jadi ciri orang bertakwa itu selalu mendirikan sholat. Jadi sedang sholat, hatinya sholat. Sedang kuliah, hatinya sholat, gitu kan. Sedang makan, hatinya sholat. Sedang di toilet, hatinya sholat. Nah, sholat itu, hati itu apa? Yaitu yu'minuna bil ghaibi. Selalu mengimani satu-satunya zat yang maha gaib. Selalu mengingat Allah, gitu kan. Jadi sedang sholat ingat Allah, sedang kuliah ingat Allah, sedang makan ingat Allah, sedang di toilet pun ingat Allah gitu kan. Nah itu orang bertakwa ya. Nah jadi tentang sholat itu, jadi orang bertakwa adalah selalu mendirikan, atau orang sholat, orang yang mendirikan sholat merupakan ciri orang yang bertakwa gitu. Anda boleh kata-katanya apa saja ya, yang penting dipahami. Nah kita lihat lagi ayat berikutnya ya, kita lihat ayat berikutnya lagi tentang sholat. Ya tentang sholat, kita lihat lagi ayat berikutnya tentang sholat. Nah itu baru satu ayat tadi ya, baru satu ayat. Nah sekarang lihat ayat berikutnya tentang sholat. Nah ini, jadi ini ayat 2-nya ini, kita kan ayat berikutnya apa? Terus ke sini, Anda boleh bebas ya, ke sini, terus, gitu kan, terus ke sini. Nah gitu ya. Nah misalnya Anda ini apa, nah ini yang tadi surat ayat berapa, ayat 45 ya, kita copy, nah terus kita pindahkan lagi, pindahkan seperti tadi ya, pindahkan ke kolom. Nah pindahkan ke kolom ini, sholat tadi, oh ini ya, sholat. Nah ini pindahkan ke sini, surat Al-Baqarah ayat 45, surat 2 ayat 45. Nah gitu ya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, berarti apa itu? Pesan ayatnya itu, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah ini di copy, paste. Nah sholat yang apa? Di sini kan ada sholatnya, sholat yang bagaimana? Oh sholatnya sholat yang khusyuk gitu kan, di sini kan khusyuk sholatnya nih. Jadi dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat secara khusyuk. Nah gitu kan, hanya sholat secara khusyuk gitu kan. Pesan ayat ini kesimpulannya apa? Cara meminta tolong kepada Allah adalah dengan jalan bersabar dan sholat yang khusyuk. Nah gitu ya. Nah gitu cara menyembuhkannya ya. Cara meminta tolong kepada Allah adalah dengan jalan bersabar dan sholat yang khusyuk. Jadi kalau kita punya hajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka kita harus sabar. Pertama sabar ya. Yang kedua sholat. Jadi nggak doanya setelah sholat, nggak doanya gitu kan, ada setelah sholat. Dan sholatnya harus khusyuk, sholatnya tidak boleh tidak khusyuk gitu kan. Seperti ini ya, ada kajian seperti ini ya. Misalnya di sini apa? Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, ini surat Al-Baqarah ayat 238 ya. Perintah memelihara sholat lima waktu dan sholat wusta. Dan ini lagi-lagi sholat harus khusyuk gitu kan. Nah jadi hukum mendirikan sholat 5 waktu
dengan khusyuk. Nah, gitu ya. Hukum mendirikan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan sholat wusta adalah wajib. Ini karena diperintahkan. Hafizu, peliharalah. Ini perintah fi'il amar ya. Fi'il amar itu. Nah, Anda kembali ke ilmu nahu ya. Fi'il amar itu istimror ya, terus-terusan. Jadi ini dirikanlah sholat dengan khusyuk. Dan dirikan juga sholat wusta gitu kan. Nah, jadi ini karena perintah fi'il amar ini wajib. Jadi ini bahwa sholat 5 waktu itu wajib hukumnya, gitu, hukum mendirikan sholat waktu. Hukum mendirikan sholat waktu dengan khusyuk adalah wajib. Dan hukum sholat wusta adalah wajib. Jadi kalau ini kan kita kan dibagi dua aja lah gitu dah. Hukum mendirikan sholat 5 waktu dengan khusyuk adalah wajib. Nah, gitu ya. Nah, ini pun sama hukum mendirikan gitu kan. Ini pun sama, ini hukum mendirikan ya. Hukum mendirikan sholat wusta adalah wajib. Nah, jadi di ayat ini ada dua perintah. Ada perintah sholat 5 waktu dan sholat wusta. Nah, gitu ya. Ada dua perintah, ada perintah sholat 5 waktu, ada perintah sholat wusta. Nah, ini ya. Dan seterusnya ada gitu ya, sholat terusnya. Nah, jadi kalau Anda misalnya ini cara menyimpulkannya. Dari 10 kesimpulan sementara yang tadi ya. Dari kesimpulannya dari semua ayat yang tadi dapat disimpulkan. Satu, misalkan hukum mendirikan sholat 5 waktu adalah wajib. Nah, ini ya. Yang kedua, hukum mendirikan sholat wusta adalah wajib, gitu kan? Hukum mendirikan sholat wusta adalah wajib. Nah, sholat wusta itu apa? Nah, sholat wusta itu ini apa? Kalau kita nggak paham ya, ini biarkan aja. Ini kita harus mencari ahli. Apa arti sholat wusta itu? Harus cari ahlinya. Nah, tapi secara tematik di Al-Quran kita sudah menemukan. Anda sudah menemukan ya, bahwa kewajiban sholat bukan hanya sholat 5 waktu, tapi ada juga kewajiban sholat wusta. Sholat wusta itu apa? Nah, itu yang harus dipahami ya. Nah, yang ketiga, tujuan sholat adalah untuk mengingat Allah. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholat ala zikri. Nah, itu ya. Jadi tujuan sholat adalah ingat Allah. Jadi kalau Anda sholat harus ingat Allah. Harus, tidak boleh tidak ingat Allah, gitu kan. Nah, terus sholat harus didirikan dengan khusyuk. Khusyuk itu hudurul qalbi ilallah, menghadirkan Allah. Tidak boleh sahun. Tidak boleh lalai. Nah, jadi supaya tidak lalai, Anda harus khusyuk. Supaya khusyuk, Anda ingat ke tujuan sholat. Tujuan sholat itu apa? Mengingat Allah. Jadi badan kita Allahu Akbar menghadap kiblat, gitu kan. Tapi hati kita menghadirkan Allah lalu mengingatnya. Nah, itu ya. Jadi Allah dihadirkan lalu diingat-ingat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, yang besar itu Allah. Jadi kalau Allah Maha Besar, diri kita adalah bukan hanya kecil, diri kita bukan hanya kecil. Bukan hanya maha kecil. Kalau Allah Maha Besar, kita bukan hanya, jadi hati kita ya ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hati kita itu bukan hanya maha kecil, bahkan tidak ada. Nah, ciri-ciri orang tidak ada apa? Dia rendah hati. Ciri-ciri orang yang merasa tidak ada ya. Merasa kalau orang sombong kan merasa ada kan? Orang sombong kan tersinggungan, mudah marah gitu kan, gengsian, egois, mementingkan diri sendiri gitu kan. Nah, jadi ketika Allahu Akbar, makanya kenapa di sholat banyak Allahu Akbarnya? Allahu Akbar supaya kita kecil, bahkan tidak ada. Untuk menghilangkan ego kita, dihilangkan, dibunuh ego itu. Nah, ketika Allahu Akbar itu, hati kita itu, hati kita yang diingat hanya Allah. Ya, jadi terus sholat harus melahirkan akhlak mulia, yaitu tercegahnya perbuatan keji dan munkar. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, terus sholat harus dilakukan secara daim, terus-terusan di surat Al-Ma'arij ya. Surat 70 ayat 22-23, sholat harus didirikan. Nah, ini, jadi kalau Anda sudah list semua ayat Quran tentang sholat ya, Anda akan punya kesimpulan seperti ini.
Jadi kesimpulan yang inti-intinya ya, inti-inti kesimpulan dari sholat itu ini. Nanti rinciannya ada, kalau rinciannya ke-7 ini, ke-8 ini, ke-9 ini, ke-10 ini, ke-11 ini. Banyak ya. Tapi yang inti-intinya ini nih. Ini ada 6 ya, Bapak tuliskan 6 inti. Anda akan seperti itu menyebutkannya. Kalau Anda menggali Al-Quran dengan tematik digital Quran ya, akan menemukan seperti itu. Oke ya, jadi Anda gitu ya. Jadi ini Anda ingat ya, jadi sholat itu pasti berakhlak pasti ya. Tadi kan khusyuk itu kan akhlak. Itu akhlak hati itu ya, hati itu khusyuk. Khusyuk itu Allah dihadirkan lalu diingat-ingat. Ingat-ingat Allah itu adalah akhlak dalam sholat gitu kan. Terus sholat itu ini apa? Ini terus-terusan ya. Jadi kita ingat Allah itu terus-terusan. Di luar sholat pun kita daimun sholat ya. Di luar sholat juga. Jadi hati kita sholat. Tidak lalai. Jadi jangan sampai lalai. Lalai itu tidak ingat Allah. Kita harus ingat Allah. Jadi di luar sholat pun ingat Allah gitu kan. Nah terus sholat berdampak terhadap akhlak ya. Inna sholat tanha anil fahsya, yang sholat itu mencegah keji. Makanya ketika sholat ya, ini Bapak ingatkan ya, ingatkan sekali ya. Jadi ini kalau kita baca Quran itu, penuh akhlak mulia itu ya sholat itu. Nah kita takbir kita kan Allahu Akbar gitu kan. Nah hati kita tuh langsung dikerutkan, diciutkan ya. Allah Maha Besar, ya Allah saya mah bukan hanya kecil, bahkan saya tidak ada. Nah sikap orang yang merasa tidak ada, la haula wala quwwata la maujud illa Allah kan. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kalau saya wujud enggak, saya tidak wujud. Saya kan diberadakan oleh Allah, Saya diciptakan oleh Allah gitu kan. Nah, sikapnya itulah rendah hati. Tidak ada kesombongan sedikit pun. Nah, makanya kenapa yang sombong masuk neraka ya? Allah tidak suka sama sekali. Allah tidak suka dengan sombong. Nah, jadi Anda ingat ya, ucapan takbir Allahu Akbar itu adalah untuk mengkerdilkan diri sendiri. Untuk menciutkan diri sendiri. Agar kita sebagai hamba Allah rendah hati. Bapak betul, suka kaget ya orang-orang yang demonstrasi gitu kan, demonstrasi itu emosional ya. Allahu Akbar gitu kan. Tapi sombong gitu kan. Caci maki orang. Kalau orang mencaci maki kan ciri-ciri orang sombong. Orang yang rendah hati tidak akan menghina orang, tidak akan. Orang yang rendah hati itu tidak akan menghina orang, bahkan dia menghinakan diri di hadapan Allah, dia menghinakan dirinya sendiri. Di hadapan Allah ya. Kenapa menghinakan? Supaya bertaubat. Ya Allah, saya aduh kok sholat saya buruk, puasa saya buruk, akhlak saya buruk. Mohon ampunanmu ya Allah. Karena Allah suka dengan yang taubat kan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah itu ya, jadi sholat itu dampaknya akan semuanya itu merendahkan diri sholat itu. Mulai Allahu Akbar itu kita membesarkan Allah, mengakui Allah itu maha besar gitu kan. Dan kita itu sebaliknya. Kebalikan dari Allah, kita bukan hanya kecil, bahkan tidak ada saya mah gitu kan. Nah sikap tidak ada itu ada rendah hati. Yang kedua, ketika kita ruku, badan kita ruku, tapi hati kita merunduk pada Allah. Merunduk itu merendahkan diri ya, menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah. Lebih-lebih ketika sujud ya, sujud itu betul-betul simbol orang yang pasrah gitu. Jadi orang-orang yang sholat itu pasti akhlaknya mulia gitu kan, mulia akhlaknya luar biasa gitu kan, rendah hati gitu kan, tidak ada sombong sekali. Nah, jadi kalau Anda gali Quran ya, kan di fikih tidak ada yang gitu-gituan. Anda tidak akan menemukan di fikih ketika mengucapkan takbiratul ihram, hati harus merendahkan diri. Moal aya moal di fikih mah. Tapi di Quran ada. Nah, makanya Anda kan pertama Anda orang Islam ya, kedua Anda untuk jadi guru agama ya, jadi jangan sampai ngajar agama yang salah. Jangan sampai ngajar agama yang sebagian-sebagian tidak lengkap, tidak total gitu kan. Makanya Al-Quran itu kita sudah sepakati sebagai referensi pertama dan utama. Nah, kembali ke Quran dengan tematik di Quran. Itu contoh ya. Bapak akan contoh lagi ya supaya Anda paham beneran ya. Sekarang Bapak akan tentang beriman ke Rasul ya, beriman ke Rasul ya. Nah, kita lihat beriman ke Rasul. Nah, ini. Rasul ya. Mana beriman ke Rasul. Ini Bapak sebagian sudah Bapak buat. Nah, kita latihan dulu ya. Ini surat, ini benar, coba dicek ya.
Rasul ya, kita lihat ya, lihat Rasul. Coba lihat Rasul ya. Lihat ada berapa ayat tentang Rasul. Rasul ya. Coba lihat berapa ayat tentang Rasul. Kalau banyak berarti penting, saking pentingnya itu, saking pentingnya. Jangan sampai salah gitu kan. Kita tulis Rasul ya, Rasul. Rasul. Ada berapa ini coba? Rasul itu di sini ada 339 ayat. 339 ayat ya. Nah, kalau dari Al-Qur'an itu ini Rasul itu kan Rasulun ya. Rasulun, ro sin wau lam. Rasul. Apa? Ro sin wau lam. Rasul gitu kan. Rasul ini ya. Kita oke. Oh, ternyata Rasul dalam teks Arabnya itu ada 215 yang diberi dengan surat Al-Baqarah ayat 87 ini ya. Nah, kata Rasul. Tapi kan bahasa Arab Rasul itu bukan hanya Rasul. Bahasa Arab itu kalau jamak itu Rusul gitu, Rusul ya, Rusulun. Nah, kita cari Rusulun ya, Rusulun. Rusulun, Rusulun, Rusulun. Nah, Rusulun. Ro sin lam. Rusulun. Oh, ada 238 ayat Rusul. Nah, ini yang lagi-lagi yang pertamanya surat ini juga sama ya. Surat Al-Baqarah ayat 87. Ini di sini ada Rusulun, birusuli kan. Birusuli ada Rasulun. Ja'akum Rasulun. Rasulun ya, ada Rasulun, ada mufrad, ada Rusul, Rasul. Nah, karena kalau ada dua gini, Anda harus dua kali ngeklik kan. Anda gunakan terjemah saja. Kalau terjemah kan Rasulun atau Rusulun itu terjemahnya Rasul. Nah, jadi kita pakai bahasa ini saja Rasul ya. Oh, ternyata Rasul ada 339 item. Nah, kita klik ini yang pertama surat Al-Baqarah ayat 87. Kita copy paste ya. Ada latihan ya, copy paste. Copy surat Al-Baqarah ayat 87 ya. Al-Baqarah ayat 87. Oke, kita ini kan Rasul. Nah, ini Rasul ya. Nah, ini ya Rasul ya. Rasul itu di sini di copy paste 287, kita copy paste. Nah, ini dan sebelumnya kami telah mendatangkan Alkitab dalam kurung Taurat. Nah, dalam kurung itu tafsiran ya, tafsiran kepada Musa, kepada Nabi Musa. Dan kami telah menyusulinya berturut-turut. Sesudah itu dengan rasul-rasul. Nah, dengan birusuli, rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus. Nah, ini kalau orang Kristen ya, kalau bicara Isa putra Maryam itu kan Yesus Kristus ya, sering disebut Allah Putra, gitu, Allah Putra ya, Tuhan Putra, Tuhan Anak. Kalau Ruhul Kudus itu Tuhan Roh Kudus gitu ya. Tuhan Roh Kudus. Nah, jadi mereka menyebutnya Tuhan gitu, menyebutnya itu ya, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus gitu kan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, jadi mereka mengatakan Tuhan itu bukan Tuhan dalam arti pencipta alam semesta, bukan ya. Bukan pencipta, bukan seperti kita. Kalau kita kan definisi Tuhan itu ya pencipta alam semesta yang disembah gitu kan. Tempat bergantung gitu kan. Kalau kita ya. Nah, kalau mereka mungkin ya Tuhan itu yang suci ya. Yang suci Tuhan, yang suci Yesus, yang suci Roh Kudus, mungkin gitu ya. Nah, ini pesannya apa, pesan ayatnya ini? Ini nih, pesan ayatnya itu ini, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa ajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, tidak sesuai dengan nafsumu ya, lalu kamu angkuh, kamu sombong, memalingkan muka, sombong, jadi orang sombong yang memalingkan muka gitu kan. Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Nah, oke. Nah, pesan ayatnya ini sebetulnya. Pesan ayatnya itu di ujung nih. Pesan ayatnya itu ini nih. Nah, ini pesan ayat ya. Pesan ayatnya di ujung, ini pesan ayatnya. Nah, maka beberapa orang di antara mereka, di antara siapa? Di antara mereka, di antara rasul-rasul ya.
di antara rasul-rasul. Nah, ini kita ganti ya. Maka beberapa orang di antara rasul-rasul kamu dustakan, dan beberapa orang nih yang lain kamu bunuh. Nah, jadi apa? Jadi ini apa? Rasul. Nah, ini manusia cenderung mendustakan dan atau membunuh rasul. Nah, gitu kan. Jadi pesan ayatnya itu, kesimpulan ayatnya gitu kan. Cenderung mendustakan dan atau membunuh rasul. Nah, jadi kita kan manusia ya. Kita makanya harus hati-hati ya, Kita ini manusia ya. Yang menurut Allah dalam Al-Qur'an, manusia itu cenderung mendustakan dan atau membunuh rasul. Rasul itu didustakan. Itu percaya dengan rasul. Jadi ngatakan percaya pada rasul, beriman pada rasul, tapi ajaran rasul ditolak. Apa inti ajaran rasul itu apa? Kan inti ajaran rasul akhlak mulia ya. Anda harus ingat ya. Misi utama rasul itu adalah akhlak mulia. Nah, ini yang jangan sampai ditolak ya. Nah, sehingga ini kalau Anda menolak, kalau Anda mendustakan bahwa rasul tidak pernah bersabda innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Enggak pernah itu. Tidak ada ajaran rasul untuk menjunjung tinggi akhlak mulia, tidak ada. Nah, itu berarti Anda mendustakan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan saya mendustakan. Kita harus mengimaninya gitu kan, bahwa nabi itu menyatakan bahwa para nabi, aku dan para nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia gitu kan. Nah, kalau ada ajaran yang bahkan melanggar di akhlak mulia, malahan mengembangkan akhlak tercela, itu bukan ajaran rasul. Itu sama dengan membunuh rasul ya. Mendustakan rasul ya. Sama dengan mendustakan rasul. Nah, jadi rasul didustakan atau dibunuh. Kalau di zaman dulu kan, di zaman para nabi kan banyak nabi yang dibunuh secara fisik. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa pun kan mereka yakin dibunuh Nabi Isa itu. Ya, kita umat Islam tidak percaya karena Nabi Muhammad menyampaikan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib gitu kan. Yang dibunuh Nabi Isa itu adalah orang yang serupa dengan Nabi Isa, wajahnya itu mirip Nabi Isa, orangnya mirip Nabi Isa. Nah, itu yang dibunuh. Dan itu berita itu kan baru ada ya 600 tahun setelah Nabi Isa tidak ada. Nah, jadi sejak Nabi Isa ditangkap, mereka menyangkakan itu Nabi Isa yang ditangkap itu. Nah, mereka percaya Nabi Isa disalib gitu kan. Karena memang disalib, betul-betul disalib. Mereka menyaksikan. Nah, tapi ini berita ini disanggah oleh Allah dalam Al-Quran lewat lisan Nabi Muhammad. Nah, jadi ini ya, jadi apa? Jadi baru tahu, orang-orang ini pun baru tahu bahwa Nabi Isa itu ternyata. Tapi kan yang penting gini, bahwa ada usaha membunuh ya. Ada usaha membunuh terhadap Nabi Isa. Soal tidak jadi itu urusan Allah ya. Sama Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad itu diancam dibunuh, diusahakan mau dibunuh. Waktu hijrah kan mau dibunuh, dikepung rumah Nabi itu. Tapi diganti oleh Sayyidina Ali kan waktu itu kan. Nah, akhirnya tidak jadi dibunuh. Bukan tidak mau membunuh, mereka mau membunuh tapi gagal. Nah, jadi Nabi Muhammad juga diusahakan dibunuh. Nah, yang tidak kalah pentingnya, Anda tolong perhatikan ya, yang tidak kalah penting itu bukan hanya membunuh Nabi secara fisik. Nah, kalau membunuh Rasul secara fisik kan Rasulnya harus ada, Rasulnya gitu kan. Tapi yang lebih berbahaya lagi, membunuh ajaran Rasul. Ajaran Rasul dibunuh. Jadi ajaran Rasul, Bapak ingin ingatkan ya, bahwa misi para Rasul, para Nabi itu menyempurnakan akhlak mulia. Nah, itu ya. Nah, oke, terus ya kita lihat. Anda kutip lagi seperti ini ya, seperti yang tadi lakukan, seperti ini. Nah, misalnya di sini bahwa sikap orang beriman kepada Rasul adalah sami'na wa ata'na. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahui apa? Kaifa takfurun. Kamu kafir, padahal Rasul ada di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah manusia gitu kan. Kok masa kafir gitu? Kan Rasul ada. Nah, berarti tidak beriman ke Rasul ya. Di sini lagi misalnya di surat Al-Hujurat ayat 7 ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasul. Nah, ini apa? Ketahuilah.
Ini kan fi'il amar ya. Wa'lamu fi'il amar. Perintah untuk mencari tahu. Perintah untuk mencari tahu tentang keberadaan Rasul. Jadi perintah untuk mencari Rasul. Ini perintah kan, perintah Al-Quran ya, perintah mencari Rasul yang diperintah. Nah itu jadi jangan kita sudah merasa beriman ke Rasul, padahal kita bukan Rasul, kita kan bukan ajaran Rasul. Itu bahkan ajaran yang menyimpang dari Rasul. Nah ini ya. Jadi ini apa? Nah kalau disimpulkan tentang Rasul itu gini ya. Ini ayatnya banyak ya, banyak sekali. Kalau disimpulkan, satu, orang beriman ya, orang beriman harus mencari Rasul. Jadi orang Islam, kita orang Islam ya, harus mencari Rasul. Karena di tengah-tengah manusia ada Rasul. Nah ini apa? Maksud Rasul itu apa ya? Apakah maksudnya Rasul dalam arti orang semacam Nabi Muhammad, misalnya ulama pewaris Nabi gitu kan? Apa harus mencari ulama pewaris Nabi? Atau istilah Nabi itu imam ya, imam. Bahwa nanti jika nanti akan terjadi perpecahan yang hebat sekali karena Nabi di hadis ya, di hadis Nabi ya, di hadis nanti terjadi perpecahan yang hebat. Saat itu kamu harus berimam kepada seorang imam, walau dia seorang budak Habsyi. Gigitlah dengan gigi raham imam itu. Nah mungkin maksudnya imam ya, maksudnya imam ya. Atau ulama pewaris ini, ulama di sini bukan ulama yang seperti yang bukan itu ya. Maksud imam ulama menurut Nabi ya, ulama menurut Nabi itu kalau yang Bapak pahami beda ulama menurut Nabi dengan ulama menurut manusia. Misalnya kalau orang menurut manusia kan ulama itu yang misalnya yang jago ceramah, yang ini gitu kan, yang gitu-gituan ya. Tapi kalau menurut Bapak ya bisa saja mereka. Tapi maksudnya ulama ilmu yang mewarisi ilmu Nabi. Jadi kalau ciri-ciri Nabi itu ilmunya sempurna ya. Al-Quran itu terang benderang, tidak ada yang samar-samar ya. Semua ayat Al-Quran terang benderang. Jadi Alif Lam Mim paham gitu, Alif Lam Ra paham, Yasin paham gitu kan, Tauha paham. Jadi tahu semuanya maknanya. Nah itu kalau menurut Bapak, ulama pewaris Nabi itu harus begitu ya. Harus, kalau tidak begitu berarti belum menjadi ulama pewaris Nabi gitu kan. Nah itu ya, jadi apa? Pertama harus mencari Rasul. Nah atau gini, mencari ajaran Rasul yang asli ajaran Rasul. Nah menurut Bapak ini yang asli itu misi Nabi kan akhlak mulia ya, yang sempurna. Jadi ajaran yang menjunjung tinggi akhlak mulia gitu kan. Nah ini ya, kalau kita maknai ajaran Rasul itu yang akidahnya berakhlak mulia, ibadahnya akhlak mulia, terus memiliki karakter-karakter inti yang mulia semuanya gitu. Itu sama. Yang kedua ya, harus bersikap sami'na wa ata'na kepada Rasul. Sami'na, kami dengar dan kami taat ya. Kalau dengar Rasul mah tidak boleh membantah, tidak boleh itu. Membantah itu buruk. Mempertanyakan itu buruk ya. Jadi harus sami'na wa ata'na kepada Rasul ya. Nah, terus yang ketiga, Rasul adalah teladan dalam beragama ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah hasanah ya Rasul. Teladan beragama ya, bukan berpakaian ya. Ada tolong ya. Karena ada yang menafsirkan meneladani itu pakaiannya gitu. Misal punten ya. Ini maaf sekali Bapak bukan ini Bapak menyalahkan tafsiran ya, mengkritik tafsiran ya. Misalnya Rasul itu berjenggot, kita harus berjenggot gitu. Nah, Bapak mengkritik tafsiran ya. Bukan mengkritik yang berjenggot silahkan saja itu suka-suka ya, suka-suka. Tapi kalau dia memandang dirinya meniru Rasul, menurut Bapak itu keliru ya. Karena yang berjenggot bukan hanya Nabi Muhammad, Abu Lahab juga berjenggot ya, Abu Lahab juga gitu kan. Nah, jadi yang menurut Bapak maksud teladan di sini meneladani akidahnya, meneladani ibadahnya yang sungguh-sungguh, gitu, ikhlas, akidahnya kokoh, benar, akidahnya benar, bukan salah ya. Akidah yang benar, kokoh ibadahnya sungguh-sungguh, ikhlas gitu kan. Benar, sungguh-sungguh, ikhlas. Amal solehnya luar biasa gitu kan. Dan berakhlak mulia yang sempurna. Nah itu yang diteladani itu ya. Jadi akidahnya kokoh dan melahirkan akhlak mulia, ibadahnya benar, sungguh-sungguh, ikhlas, melahirkan akhlak mulia,
amal salehnya melahirkan akhlak mulia dan berakhlak mulia dalam keseluruhan kehidupannya. Itu menurut Bapak ya, yang perlu diteladani Rasul. Yang keempat, sayangnya Rasul selalu didustakan dan atau dibunuh oleh manusia. Dan atau dibunuh oleh manusia. Nah, sayangnya itu ya. Sayangnya. Nah, itu ya. Bapak ini sekalian lagi ini ya, ada yang satu lagi masih ada yang minta penjelasan ke Bapak ya, penjelasan ke Bapak tentang yang pernah dipresentasikan oleh Bapak tentang tematik di Kitab Quran tentang makna beriman dan kafir ya, makna beriman dan kafir. Oke, Bapak akan inikan lagi ya. Makna beriman dan kafir. Di mana ya? Oh, di ini nih, coba. Nah, ini mungkin. Oh, bukan ya. Ya. Nah, oke ya, gini apa? Nah, oke lah Bapak ini lagi ya jadi begitu ya, seperti yang kerjakan ini. Jadi tentang iman mukmin kafir juga seperti ini ya, seperti ini. Jadi makna mukmin dalam Al-Qur'an, makna kafir dalam Al-Qur'an gitu kan. Nah, jadi Bapak tentang Anda boleh cek lagi ya, boleh cek lagi. Makna kafir dalam Al-Qur'an, makna mukmin. Mukmin itu ini berkaitan dengan ini ya, dengan keimanan ya, beriman yang benar gitu kan. Beriman yang benar, terus rendah hati. Nah, itu yang sikap yang menurut itu Anda boleh cek ya, semua ayat tentang beriman itu akan menjawab ini kalau ditemakan itu orang beriman itu meneladani para malaikat. Apa malaikat itu? Apa hebatnya malaikat? Yang dipuji oleh Allah. Nah, hebatnya malaikat itu sujud ya. Ketika diperintah sujud kepada Adam, sujud kepada Adam sebagai nabi ya. Kepada Nabiullah Adam. Nah, karena terbukti malaikat tidak mengerti al-asma kullaha ya. Tidak mengerti al-asma kullaha itu. Kalau Bapak ini kan Bapak ada beberapa tafsiran tentang al-asma kullaha ya. Ada yang menafsirkan al-asma apa saja, ada yang menafsirkan al-asma kullaha itu ya menyangkut ilmu kenabian ya. Menyangkut ilmu kenabian, jadi ilmu Alkitab, Al-Hikmah dan An-Nubuwah gitu kan. Nah, jadi Adam itu diajari Alkitab, Al-Hikmah dan An-Nubuwah gitu kan. Ya, ilmu tentang cara masuk surga gitu kan, ilmu tentang menghindari neraka, untuk membunuh nafsu kan harus dibunuh kan, harus diperangi gitu kan. Nah, Adam tidak diajari itu. Ketika ditanya malaikat, mereka tidak tahu. Yang tahu itu Adam. Kenapa Adam tahu? Karena Adam seorang nabi, seorang rasul ya, yang diajari oleh Allah al-asma kullaha. Nah, lalu Adam sujud kalian kepada Adam gitu kan. Malaikat itu sadar betapa dirinya bodoh. Maksud bodoh itu tidak mengerti agama yang lurus. Makanya malaikat sujud semuanya. Sujud tanda tunduk patuh pada Nabi Adam. Siap dididik oleh Nabi Adam. Jadi para malaikat itu sujud itu simbol siap dididik oleh Nabi Adam. Saya pasrah sepenuhnya gitu kan. Nah, itu jadi orang beriman itu ya itu sikap rendah hati ya. Jadi malaikat itu merendahkan diri di hadapan Allah dan Rasulnya. Wakil Allah ya, Rasul itu kan wakil Allah di bumi gitu, Rasul. Khalifah kan, Rasul itu khalifah ya. Wakil Tuhan di bumi. Karena Tuhan tidak bisa menampakkan diri, tidak bisa gitu kan. Makanya Tuhan mengangkat wakilnya agar bisa komunikasi dengan manusia. Nah, malaikat itu sujud semuanya gitu. Nah, iblis itu enggan sujud. Sombong ya, merasa dirinya lebih baik sehingga oleh Allah divonis kafir. Nah, jadi ciri kafir menurut Bapak itu yang paling menurut itu meniru watak iblis. Orang kafir itu meniru watak iblis, yaitu sombong, merasa dirinya lebih baik. Nah, makanya dalam rangka pendidikan akhlak mulia ya, Anda rinci sombong itu apa saja. Sombong itu kan merasa lebih baik. Ria itu kan bentuk kesombongan. Pamer itu kan sombong gitu kan. Gila hormat gitu kan. Egois, mementingkan diri sendiri, itu orang-orang sombong, bentuk sombong gitu kan. Kalau rendah hati kan merendahkan diri Allah Rasulnya gitu kan. Nah, jadi Anda akan menemukan ya, kalau Anda cek seluruh ayat Quran, misalnya ada kan di Quran rincian ya kan, kalau ayat banyak kan merupakan rincian ya. Misalnya orang sombong, orang kafir itu
hobi bermusuhan, senang menciptakan musuh, diciptakan musuh itu gitu kan. Nah itu apa? Nah jadi kalau ada ajaran-ajaran yang begitu, ada yang ngajak-ngajak gitu, itu Anda harus dicek. Ini akhlak mulia atau akhlak tercela gitu kan. Kalau akhlak tercela harus buang jauh-jauh. Nah jadi gitu tugasnya gitu ya. Tugasnya Anda itu tugasnya gitu kan merinci ya ini kan makna-makna agama ya. Bisa Anda boleh salah satu rukun iman, boleh salah satu rukun Islam, boleh dasar-dasar agama, pokoknya yang penting dasar-dasar agama ya, dasar-dasar agama. Jangan sampai yang tidak dasar ya, yang dasar-dasar. Yang bukan tidak boleh yang tidak dasar, maksudnya yang bukan dasar menantilah setelah tugas selesai ya. Yang penting Anda wajib setor ke Bapak tematik di Al-Quran itu menyetorkan satu makna agama, dasar-dasar agama, tentang rukun iman, tentang rukun Islam boleh, tentang tadi Bapak misalnya. Oh, saya ingin tahu siapa sih Al-Maghdub dan Al-Dolin itu dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa sih? Menurut Al-Qur'an ya. Al-Maghdub itu siapa gitu kan? Al-Dolin itu siapa? Ternyata kalau Anda baca tentang ciri-ciri orang kafir ya. Orang kafir itu oleh Allah disebutkan itulah orang sesat. Itulah mereka orang sesat gitu kan. Oh, berarti yang dolin itu adalah orang kafir, yang dolin itu gitu kan. Yang kita memohon kepada Allah, jangan ya Allah bimbinglah kami jalan lurus, bukan jalan yang maghdub, bukan juga adolin. Adolin siapa? Orang kafir, dolin itu. Yaitu sombong gitu kan, orang yang sombong, merasa dirinya lebih baik, hobi bermusuhan gitu kan. Nah itu ya. Nah jadi Anda kalau Anda tonton lagi inilah ya, ini kuliah ini tonton lagi kalau Anda belum paham. Karena menurut Bapak sudah Bapak menjelaskan perasaan Bapak gitu ya. Sudah merasa ini paham lah gitu kan. Nah Anda kerjakan ini. Nah tinggal satu lagi adalah memahami Islam perspektif mazhab berbeda ya. Supaya kita pertama supaya kita luas wawasan kita, pengetahuan kita luas ya tentang Islam. Yang kedua karena kita tema akhlak mulia ya, jangan sampai kita merasa berakhlak mulia, tahu-tahu kita jahat gitu kan. Sebetulnya kata Allah kamu jahat, padahal saya merasa berakhlak mulia. Jangan sampai gitu kan. Misalnya dengan menghina mazhab lain gitu kan, menyalah-nyalahkan mazhab lain gitu kan. Ya kalau menyalahkan dalam hati boleh ya, kalau Anda sudah menemukan yang benar, yang pasti benar. Yang pasti benar, tegas-tegas, ayat Qur'annya ada, hadisnya ada gitu kan. Nah kalau misalnya belum tegas, hanya tafsiran saja, tafsiran aja. Kalau tafsiran bukan jelas ya. Tafsiran itu bukan jelas, hanya dugaan ya. Kalau tafsiran itu dugaan. Hasil ijtihad kan dugaan ya. Nah jadi jangan kita merasa sudah berakhlak mulia, tahu-tahu menurut Allah, tidak, kamu tidak berakhlak mulia gitu kan. Nah gitu ya, jadi Anda tolong itu ya. Tolong selesaikan tugas. Jadi yang satu itu. Yang kedua, metode tipologi mazhab. Ya gitu dulu ya. Ini Bapak ada tugas lagi nih, jadi maaf tidak memberi kesempatan tanya jawab ya. Maaf sekali, jadi ini ya sekian dulu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.